warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita. Kita dapat bertemu pagi ini dalam acara BBS. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yaitu Dr. Muhammad Baharudin, spesialis jin, yang sudah kita kenal bersama-sama. Beliau adalah salah satu insan budi kemuliaan yang sangat dikenal oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pagi ini kita akan berbagi tentang VBAC dengan nama lain Vaginal Birth After Cesarean Section. Bersama saya Dr. Yulia Sari. Selamat pagi, Dok. Jadi ibu-ibu sekalian, itu baru pengantar bahwa persalinan pervaginam atau melahirkan biasa sesudah seksi cesaria itu sangat dimungkinkan dan memang kontroversi. Sampai sekarang kontroversi. Nah, kontroversinya kenapa? Karena kontroversinya sebetulnya adalah karena pemahaman. Kalau kita paham, maka insya Allah kontroversi itu bisa kita kita atasi gitu ya. Jadi dulu kontroversinya mengatakan sekali sesar selalu sesar. Padahal tidak begitu. Tahun 1916 itu, barangkali slide-nya bisa ditampilkan. Jadi Edwin Gregen itu tahun 16 bilang bahwa sekali seksio langsung seksio. Padahal tidak ya. Dan kemudian itu terjadi pada waktu operasi sesar itu klasik. Jadi dipotongnya itu di tengah-tengah. Dan itu mengerjakan kebanyakan waktu tahun 1916 itu ada dokter bedah. Nah kemudian itu oleh karena itu 60 tahun dilaksanakan di Inggris itu bahwa trial labor. Jadi partus percobaan untuk menghasilkan angka seksi cesaria yang lebih rendah. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat ini saya yakin ibu-ibu tahu deh, mungkin dari 8 atau dari 6 pasien yang melahirkan dioperasi. Takut ngelahirin di rumah sakit, operasi. Apalagi kalau dibayarnya pakai itu misalnya, ya BPJS, kira dioperasi. Padahal mungkin juga nggak benar, ya. Jadi ada kontroversi apakah cesaria itu setelah seksio bisa lahir biasa. Jawabannya bisa, Bu. Jawaban biasa bisa dengan persiapan. Ayo slide selanjutnya. Sin. Jadi itu bisa dari pemeriksaan hasil penelitian tahun di mana di Inggris tuh, di Scott, dari tahun 92 sampai 97 dilakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya adalah, lanjut slide, ternyata bisa tuh melahirkan biasa, tetapi ada risiko buat bayi kalau tidak diawasi dengan baik. Lanjut. Ya, lanjut saja. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa vaginal birth after delivery atau persalinan normal itu memang ada resikonya, tetapi resiko itu bisa kita bisa kita laksanakan. Lanjut. Nanti jadi ibu lihat ya, orang yang ketakutannya itu sebetulnya kalau ada pecah rahimnya itu atau robek rahimnya. Padahal angka pecah rahim itu kecil sekali sebetulnya. Oleh karena itu penting sekali, mundur. Penting sekali adanya seleksi. Yang pertama paham dulu apa manfaat dan bahaya dari vaginal birth after delivery itu. Kemudian apa risiko buat bayi dan bagaimana menseleksi pasien tadi gitu. Dan kemudian bagaimana menyiapkan dan bagaimana ikut langkah-langkah dalam pertolongan persalinannya. Lanjut. Nah,
Yang pertama adalah kalau bisa lahir biasa, oh itu luar biasa. Artinya pasiennya akan berbahagia, pasiennya senang dan itu yang terjadi gitu. Ya. Tetapi tolong diperhatikan bahwa itu bukan masalah ibu saja. Lahir biasa itu juga tergantung juga bagaimana akhirnya keadaan bayinya. Oleh karena itu nggak bisa hanya karena persalinan itu kan ada bayi, ada ibu, ada kemajuan persalinan dan yang lain-lain. Memang kalau memakai lahir biasa, recovery-nya lebih cepat dibanding operasi sesar, bagaimanapun. Katanya lebih murah, ya relatif lebih murah, ya. Dan bahwa ada risiko pada bayi, itu risiko kalau dia nggak diawasi. Kalau kepersalinannya diawasi, enggak lah Bu. Lanjut. Lanjut, oke. Nah, sekarang kalau kita bisa lahir biasa, maka tentu saja bisa lahir lagi biasa sesudah itu. Bisa lahir di mana-mana, nggak harus lahir di rumah sakit, ya. Tapi kalau bekas operasi harus lahir di rumah sakit. Lanjut. Lanjut, Sin. Nah, oleh karena itu penting sekali kapan waktu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh pengennya tanggal 12, tanggal 13, maka makin banyak pasien-pasien dioperasi dan kemudian tidak mau sakit. Walaupun sakit itu kadang-kadang suatu hal yang sangat sangat individual. Lanjut. Dan kalau rumah sakitnya mau, dokternya mau, bidannya mau, suaminya mau, maka insya Allah itu akan dapat dibantu selama proses melahirkan, pakai bola, jalan, dan yang lain-lain. Dan ada yang mengatakan, kenapa kalau operasi itu mempertahankan bentuk panggul dan yang lain-lain itu iya, tetapi bukan itu yang utama lah kalau orang paham. Lanjut. Terus, saya kira terus saja. Nah, apa resiko kepada bayi? Resiko kepada bayi adalah ada angka bayi itu mengalami gangguan, terutama gangguan nafas, karena kemungkinan tidak diawasi. Tapi kalau diawasi sih sebetulnya enggak ya. Lanjut, sama aja kayak orang lahir biasa sebetulnya. Lanjut. Artinya saya mau menjelaskan Bu bahwa angka melahirkan biasa dengan operasi, jadi pasien post-op, pergi operasi dan lahir biasa, itu memang ada risikonya. Tetapi risiko itu kecil, risikonya itu bisa kita selesaikan kalau ibu melahirkan di tempat yang kemudian kita sepakati adanya pengawasan dan yang lain. Lanjut. Lanjut. Oke, nah ini Ibu lihat meta-analis. Yang penting seleksinya. Seleksinya adalah tidak ada operasi yang operasi itu menyebabkan kita berbahaya kalau lahir biasa. Misalnya ada miomnya diangkat, ya, atau rahimnya dilahirkan pada usia kehamilan 24 minggu karena hari-harinya berdarah. Nah itu memang tidak boleh, itu ada resikonya lebih besar gitu ya. Tapi membiarkan dia mules nggak masalah, karena mules itu penting. Ya, atau kalau memang panggulnya sempit, ya nggak mungkin lah untuk bisa lahir biasa. Jadi diseleksi itu penting. Lanjut, Zing. Oke. Nah, seleksi itu juga kalau tebalnya rahim itu lebih dari atau kurang dari 18 mm ya. Tetapi itu relatif lah, enggak usah lah Ibu khawatir. Yang penting nanti saya akan jelaskan. Yang penting itu adalah bagaimana pengawasannya nanti. Ya, lanjut. Ya, ukuran bayi menjadi penting, harus diukur berapa berat bayi, taksiran berat bayi, dan yang lebih penting lagi adalah waktu persalinannya itu gitu. Apakah kepala udah masuk, mulut rahim terbuka apa tidak, bagaimana kemajuan persalinannya, dan jangan lupa adalah tentang kemampuan ibu tadi itu. Kemampuan ibu cope the pain, dan bagaimana keluarga, suami ya. Suaminya mendukung, insya Allah suami. Tapi kalau suaminya ngelihat, oh ibu udah kesakitan gitu ya, enggak jadi akhirnya. Semuanya jadi takutan. Ya lanjut. Oke.
Bisa nggak lebih dari satu? Bisa aja. Yang bekas 2 kali juga bisa. Asal tadi itu intinya diawasi. Lanjut. Oke. Nah, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah ini ada penelitiannya ya. Ya, jadi tentang tentang tebalnya rahim itu sesudah melahirkan, ya toh? Kalau dia lebih tipis, lebih resiko. Tapi kan resikonya itu nggak terjadi tiba-tiba, Bu. Oleh karena itu penting itu pengawasan dan di mana tempat kita melahirkannya. Lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana kalau gemuk? Kalau gemuk, ya ada resiko gitu. Resikonya bukan karena operasinya. Resikonya karena dinding dalam perut yang tebal, dinding dalam perut yang tebal, sehingga kemungkinan ada infeksi dan yang lain-lain. Lanjut. Kalau umur, ya kalau ada umur, tetap aja tuh Ibu lihat ya, angkanya enggak terlalu banyak berbeda, bisa. Jadi nggak ada tuh masalah umur, masalah gemuk, nggak. Tetap bisa dicoba untuk lahir biasa. Semangat Bu, lanjut. Bagaimana dengan jarak? Katanya kalau jaraknya 12 sampai 36 minggu, lihat. Kalau ya 12 sampai 36 minggu yang paling tinggi itu adalah kalau kurang dari 12 bulan, kurang dari 1 tahun. 4,8% kalau kurang dari 1 tahun. 2,7% ya kalau lebih dari 24 bulan. Ya, kalau angkanya kecil, kalau lebih daripada 25 bulan. Ya, jadi enggak masalah itu. Tetap bisa, tapi perlu kehati-hatian. Bagaimana risikonya tadi? Kalau kurang dari 18 bulan, 4,8 mungkin terjadi ruptur. Mungkin terjadi ruptur. Lanjut. Bagaimana operasinya? Ya, operasi itu kan lapisannya itu ada yang 1, ada yang 2. Itu juga ternyata nggak ada juga banyak bedanya gitu. Ya, lanjut. Bagaimana? Bisa nggak diinduksi? Bisa. Dibikin mules? Bisa. Ya, nggak ada masalah. Bahwa ada resiko karena diinduksi, asal diawasi nggak ada masalah. Lanjut. Lanjut. Oke, ini. Lanjut. Jadi kalau habis operasi gitu ya, bisa nggak diinduksi? Bisa. Ya, sederhana aja. Ya, lanjut. Kalau bisa, nah itu tadi itu kalau bisa, mulesnya itu nggak pakai diinduksi, mulesnya itu sendiri. Karena ibu jalan, karena yang lebih penting lagi, ibu jalan, ibu bersemangat, ibu berdoa, suami mensupport, ya, lanjut. Dan rumah sakit juga nyupport. Kalau rumah sakitnya enggak, atau ibu sedikit kesakitan udah lapor dokter, ya udahlah buka aja gitu. Maka enggak juga sih, kan ada perjanjian dulu sebelumnya. Lanjut. Nah, ini adalah guideline. Guideline itu apa? Adalah bagaimana kita memberikan petunjuk siapa yang bisa lahir biasa dan siapa yang tidak bisa lahir biasa. Jadi misalnya enggak boleh tuh kalau orang misalnya panggulnya sempit. Enggak boleh kalau orang kemudian ada darah tinggi. Enggak boleh orang kalau misalnya bekas miomektomi. Ya, enggak boleh kalau misalnya dia pernah rahimnya robek sebelumnya. Enggak boleh kalau dia saat ini juga dengan plasenta previa atau anaknya melintang. Ya, hal-hal seperti itulah. Lanjut. Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengakhiri pembicaraan ini bahwa penting sekali persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu, begitu ibu-ibu sudah mules, ibu-ibu sudah harus ada di rumah sakit. Atau setidak-tidaknya ibu telah mengenal tanda-tanda bahaya. Apa tanda bahayanya? Kalau gerak janin berkurang dan yang lain-lain. Jadi kata kuncinya tadi adalah kita mau atau tidak, kita paham atau tidak, dan kemudian institusi tempat kita melahirkan mendukung atau tidak. Nah, institusi melahirkan itu bukan hanya bidan, bukan hanya dokter, tetapi keseluruhan. Siap nggak kita misalnya kalau terjadi rasa sakit ibu yang berlebihan, ada gangguan pada bayi, itu siap nggak kamar operasi untuk membantu ibu. Dan
Tidak semua juga rumah sakit, tapi sekarang ini kan kalau kita berbicara tentang pertolongan persalinan dalam keadaan emergensi, harusnya semua rumah sakit dapat melakukan itu. Ya, jadi tidak ada masalah, Bu. Kalau Ibu berniat untuk bisa lahir biasa, kita coba, asal kemudian ada pengawasan. Sekali lagi, masalah kontroversi dari apakah saya melahirkannya biasa, saya seksio ulang atau apa, itu adalah emater dari pikiran-pikiran kita dan persiapan kita untuk menyampaikan pikiran itu. Ibu bisa banyak nonton video-video seperti yang tadi itu, yang intinya menguatkan. Ya, jadi saya mau membuat kesimpulan, pembicaraan tentang seksio cesaria after lahir biasa sudah cesaria itu sangat mungkin dikerjakan dengan pemahaman, dan oleh karena itu persiapannya kapan? Waktu antenatalnya, waktu periksa hamilnya itu. Jadi kita banyak ngobrol, dan kemudian penting juga grup. Nah, kalau kita kan sudah ada WA grup tuh. Nah, di WA grup itu question and answer-nya lebih hebat lagi tuh, banyak yang bisa dijelaskan di sana. Sementara begitu, Dr. Tuti, apa yang bisa saya sampaikan kepada itu sahabat-sahabat budi kemuliaan, dan tentu saja setelah sekian lama kita mengalami kesulitan untuk bisa ketemu karena adanya COVID, pertemuan hari ini sungguh saya syukuri karena saya melihat ada beberapa nama-nama yang tentu saja saya kenal, yang saya tidak sebutkan satu persatu ya, misalnya Olivia ya, dan Sarina, Sarina. Ya lah, pokoknya ada banyak yang saya kenal di sini gitu ya, yang hadir gitu ya. Monggo silakan nih kesempatan buat kita untuk bisa berbincang-bincang, silakan Bu Tuti. Terima kasih banyak Dr. Bahar atas pemaparannya yang mengundang kita jadi banyak kepingin tahu lebih jauh ya dok ya. Dan memang kesimpulan dari dokter tadi presentasi adalah satu, persiapan sebelum persalinan vaginal setelah operasi sesar. Kemudian yang kedua, support dari keluarga, dari suami, dari tentunya institusi tempat ibu yang akan melahirkan ini sangat diperlukan, dan pengawasan dari dokter yang in charge ataupun yang bertugas untuk menangani persalinan pervaginam ini setelah operasi, karena resikonya juga banyak ya. Baiklah dokter, terima kasih banyak ilmunya. Dan dari chat kita mendapatkan pertanyaan dok. Yang pertama itu, saya kira pertanyaan langsung dulu aja Bu, yang di chat sudah bisa dibaca, kapan aja bisa saya jawab tuh. Ya. Yang langsung aja dulu Bu. Ya baik, kepada pemirsa, ada yang ingin bertanya silahkan raise hand. Adakah yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Bahar? Sambil menunggu Eka Aprila. Eka nanya, apakah itu raise hand ya? Silakan Eka. Eka silakan nanya Kak. Eka yang mau ulang tahun bulan April. Iya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Bahar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masih bisa jaga. Alhamdulillah. Bisa nolong. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah suntik vaksin. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya dokter, terkait dengan VBAC ya, saya ingin bertanya nih dokter. Seperti yang ditulis juga di chat, untuk bisa sukses dalam VBAC, apakah ada jarak minimalnya antara anak pertama dengan anak kedua dan seterusnya gitu dokter, untuk bisa sukses VBAC. Nah terus selain hal tersebut, apakah ada tipsnya nih biar bisa sukses VBAC? Karena kalau menurut yang saya tahu, VBAC
pasca melahirkan normal pasca SC ini agak beresiko gitu dokter. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang ketika sebelumnya SC kemudian normal, ya pada akhirnya setelah sebulan 2 bulan nggak tahan meninggal gitu. Kayak memang itu udah bagian dari takdir ya. Cuma apakah ada tipsnya gitu dokter? Ika, ya, itu dokter dari Eka. Terima kasih. Ika, iya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya apakah ada masalah dengan jarak itu? Sebetulnya itu kan adalah masalah lebih kepada pemikiran tentang kemungkinan terjadinya robekan jalan lahir. Nah, dulu operasi itu melintang. Jadi rahim itu dipotongnya melintang. Kalau rahimnya dipotong melintang, maka risiko terjadi robekan itu lebih besar. Oleh karena itulah dulu orang mengira kalau seksi cesaria itu nggak bisa lagi lahir biasa, bahkan disteril langsung. Dulu. Tapi kemudian dengan perubahan cara operasi, bukan lagi yang korporal atau yang melintang, tetapi kemudian dia mendatar gitu, namanya lower segment. Jadi kalau kita tahu rahim itu bagian bawahnya itu namanya lower segment. Nah, lower segment itu terdiri dari otot-otot yang sebenarnya tidak mudah untuk robek. Oleh karena itu, inilah yang menjadi perhatian. Apakah bekas operasi tadi itu bisa robek atau tidak? Nah, kalau dia robek, nah maka itulah yang ditakutkan. Nah, penelitian itu tadi saya sudah sampaikan untuk mengukur tebalnya dinding rahim tersebut. Ya. Jadi, misalnya dari penelitian yang dilakukan Rosenberg di dalam Lancet, kalau lebih dari 4,5 meter, tidak ada itu pasiennya ruptur. Kalau 3,6 sampai 4,5 milimeter, kemungkinan rupturnya 2%. Kalau antara 2,6 milimeter sampai 3,5 milimeter, 10% terjadinya ruptur. Kalau kurang dari 2,6, 14% kemungkinan ruptur. Jadi sebenarnya ketakutan akan ruptur itu tidak perlu menyebabkan keinginan kita untuk lahir biasa. Untuk lahir biasa itu tidak dilaksanakan. Bagaimana dengan usia anak? Sebetulnya yang diharapkan adalah orang usia 2 tahun. Ya, oleh karena itu diharapkan dengan kontrasepsi nanti melahirkannya atau lahirnya setelah anak 2 tahun. Kan adarullahnya beda karena ibu nggak KB atau takut KB dan segala macam, atau dia akhirnya hamil. Kalau hamil bagaimana? Alhamdulillah, jangan bingung. Bisa lahir biasa kalau syarat-syarat terpenuhi dalam pemeriksaan kehamilan, sampai mendekati lahir tidak ada, misalnya tidak ada tadi itu tipis-tipis banget, ibunya kesakitan, ibunya mau, suaminya dan kemudian memang persiapannya cukup dan rumah sakit juga siap, ya bisa. Jadi bukan 1-2 orang, Bu. Orang pasien hamil sebelum 1 tahun udah hamil lagi, akhirnya bisa lahir biasa, ada juga. Cuman yang paling penting tadi prosesnya itu penuh dengan tenang, sukacita atau tidak.
Kalau dia ketakutan, dia kesakitan ya enggak. Tapi kalau dia ketakutan, takutannya dikurangi, kesakitannya dikurangi, dia disupport, insya Allah dia melahirkan biasa, tapi hasilnya itu baik buat dia dan buat bayinya. Gitu ya April ya. Jadi bukan tidak bisa apa yang dikhawatirkan karena ruptur atau robekan robekan rahim itu, dan yang lebih penting lagi adalah syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, makasih April. Monggo silakan. Ada yang lain? Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Bahar, raise hand atau on cam. Suaranya berdengung ya. Ada 2 partisipan raise hand. Ika Susanti sama Puri. Puri dulu kali, Puri. Puri Prasanti, apa kabar? Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Puri. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kulli hal alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, iya, anak-anak gimana Puri, sehat Puri? Sehat dok, saya udah lama banget nggak ketemu dokter. Terakhir ke sana saya HSG. Karena waktu itu yang dokter bilang saya hamil di luar kandungan dok. Oh iya, saya ingat. Ya udah, enggak apa-apa, kita terusin aja ya. Tapi dok, alhamdulillah barakallah saya hamil dok. Subhanallah. Jadi setelah HSG hamil. Ya memang maksudnya HSG itu selain diagnostik, HSG itu juga sekalian untuk terapinya. Jadi kalau misalnya kehamilan nggak terjadi karena mungkin ada sedikit-sedikit sumbatan, begitu hamil, begitu di HSG hamil. Udah berapa minggu nak, Beri? Aku udah 4 bulan dok. Alhamdulillah. Nanti kita atur ketemu di Budi Kemuliaan ya. Puri ya, tinggal di mana? Ada ini dok, ada pertanyaan yang bikin saya bingung tuh di kehamilan saya. Jadi setiap bangun tidur tuh di celana dalam saya kayak basah gitu dok. Oh, itu normal nak, normal. Jadi dalam kehamilan cairan vagina itu lebih banyak ya. Cuman kalau saya pikir kayak ketuban. Oh, enggak. Basah gitu dok celana dalam saya gitu. Kalau ketuban dia akan terus menerus. Kalau cuma sekali-sekali itu ajar aja. Tapi kalau khawatir. Pagi dok, setiap pagi. Iya kan kita tidur, jadi dia ngumpul. Namanya juga kantong, ya kan? Vagina itu kan artinya kantong, ya. Dia ngumpul. Tapi normal ya dok, nggak ada kendala apa-apa, nggak kenapa-kenapa gitu dok ya. Nggak apa-apa, insya Allah Puri ketemu aja nanti ya, kita atur ya. Oke. Iya dokter. Baik, selamat ya, salam suami ya. Iya dokter, Puri terima kasih ya dok. Tinggal di mana Puri? Saya sih sekarang di Tangerang. Tadinya udah gampang, sekarang banyak kereta api. Sekarang Ika, silakan Ika. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ika. Ya dokter, Assalamualaikum dokter. Iya Kang, gimana nak? Iya dok, mau tanya ya dok, boleh dok? Silakan dok. Untuk VBAC sendiri, apakah ada batas maksimal baby dok? Berat bayinya? Nggak ada. Jadi saya ingat ya, kebetulan saya pernah melahirkan di bekas operasi, berat lahirnya 38, 3 kilo 800 bisa selama satu. Yang pertama itu adalah adanya keinginan yang kuat dari ibu, suami dan keluarga untuk bisa lahir biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemudian habis nanti Rifa ya, habis ini Rifa angkat tangan tuh Rifa ya. Yang kedua adalah nanti ya Rifa, sebentar Rifa. Yang kedua adalah kalau persiapannya tadi itu, jadi syarat-syaratnya terpenuhi, maka Ika itu bisa gitu. Apa syaratnya itu? Ibu mau. Yang kedua persiapan, yang ketiga tidak ada kontraindikasi. Ya. Jadi boleh Kak. Satu lagi dok. Silakan Kak. Kalau misalnya di bidang praktek apakah aman dok untuk sesar dok? Kenapa Kak? Maaf. Untuk melahirkannya di bidan gitu dok. Ya, jadi gini, pertama tempat melahirkan itu bukan di bidan atau di mana-mana. Apakah tempat itu mensupport enggak untuk terjadinya persalinan yang aman? Nah, bagaimana persalinan yang aman itu? Dalam persalinan itu kan ada 3 faktor. Faktor ibu,
faktor janin dan kemajuan persalinan. Faktor ibu, ya tensinya diukur, nadinya diukur. Kalau misalnya nadinya cepat, tensinya naik, atau kalau perlu yang lain-lain, maka kita bisa mengawasi dengan sebaik-baiknya ini normal atau tidak normal. Misalnya gini nih, Ika datang bekas operasi pembukaan 4 cm. Nadinya 92. Nadinya 92. Begitu mulasnya makin kuat, pembukanya 8 cm, nadinya naik jadi 110. Nah itu nggak bisa lagi dong di tempat itu. Artinya harus ada pengawasan yang lebih. Kenapa nadinya jadi 110? Walaupun ibunya nggak kesakitan, tapi nadinya cepat itu berarti, nah bagaimana keadaan janinnya pada waktu itu. Jadi satu ibu, yang kedua janin. Janin itu kan mesti diawasin. Bagaimana bunyi jantungnya, bagaimana geraknya, dan sebelumnya air ketubannya. Dan bagaimana prosesnya, apakah mules itu bunyi jantungnya naik atau tidak, atau turunnya itu bagaimana. Dan itu perlu monitor yang ketat. Yang terakhir adalah kemajuan persalinan. Nah, kemajuan persalinan itu turunnya kepala, gitu. Kemudian muter nggak kepalanya. Nah, ini semua itu memerlukan pengawasan. Oleh karena itu, tidak dianjurkan. Dan sebetulnya saya udah keliling seluruh Indonesia ya. Itu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu adalah karena orang bertahan melahirkan di fasilitas yang nggak cukup. Jangan kira bidan itu senang melahirkan pasien bekas operasi di rumahnya dia. Dia ketakutan, dia khawatir, ya. Cuman, nah ini masalah sistem. Jadi kalau masalah sistem, harusnya melahirkan itu sistem kesehatan masyarakat yang ditanggung oleh negara, ya. Tetapi kemudian semuanya itu bahagia gitu. Tapi ditanggung negara, kemudian banyak yang nggak bahagia juga nggak bisa karena fasilitasnya nggak dicukupin. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah kualitas. Dan definisi kualitas itu apa? Definisi kualitas itu menyangkut tentang tersedianya alat, tersedianya orang, kesejahteraan, transportasi, dan kemudian juga adanya teknologi gitu. Ya, jadi saya kira begitu. Pertanyaan Ika bagus, nggak usah khawatir, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian yang paling penting kita tahu. Misalnya kalau di tempat bidan kita melahirkan, kalau rujukannya kemana? Seberapa menit rujukannya? Kalau bunyi jantung bayinya turun sampai 60, bisa nggak kemudian terjadi rujukan yang aman? Kan enggak. Oleh karena itu, di seluruh Indonesia tidak diperbolehkan. Bahkan ada perda-perda di beberapa tempat yang tidak boleh lagi itu. Jangankan lahir bekas operasi, lahir biasa pun nggak boleh di dalam satu orang penolong persalinan. Harus ada tim penolong persalinan. Kalau bidan ya lebih dari satu orang bidan gitu. Ya, saya kira begitu Ika, pertanyaannya bagus. Sekarang terima kasih dokter. Nah, Rifa sekarang Rifa Adinda Putri. Silakan Rifa. Pak. Kalau enggak ada sambil menjawab gitu, menjawab pertanyaan, ada pertanyaan tentang tentang apa? Bagaimana melahirkan tanpa rasa sakit? Melahirkan tanpa rasa sakit. Wah, itu utopia itu. Rasa sakit itu adalah bahagian dari ketenangan, bahagian dari kebahagiaan. Itu kan diceritakan video tadi itu. Video itu bilang pembukanya 2 cm, 4 cm, 6 cm, dan sesudah itu dia melahirkan. Setelah melahirkan, kan dia melahirkannya summer, maka dia lihat cahaya matahari jatuh ke kamarnya, dan bayinya itu melihat matahari dengan penuh kebahagiaan. Saya lupa kata sakit. Jadi Bu, sakit itu dalam melahirkan adalah suatu kebahagiaan, sama kayak orang naik gunung Bu. Naik gunung pegel, tapi begitu sampai di puncak gunung bahagianya luar biasa. Dan juga tadi doa, karena sebetulnya rasa sakit itu kalau kita ikuti dengan kesyukuran, coba deh ibu, kalau ibu melahirkan nggak ada mulus, lahir, habis lahir, mulus terus, rahim gede itu nggak bisa mengecil, terjadi perdarahan.
Nah, kalau nggak ada mulus, nggak ada oksitosin. Kalau nggak ada oksitosin, nggak ada hormon cinta. Kalau nggak ada hormon cinta, air susu ini nggak keluar. Jadi nggak ada rasa sakit itu wajar-wajar, tapi jangan dianggap sebagai negatif. Memang ada orang yang nggak tahan rasa sakit, itulah gunanya ada medical profession atau midwifery yang bisa memberikan upaya-upaya bukan hanya kena obat tapi macam-macam. Misalnya dielus-elus punggungnya, disuruh jalan-jalan gitu ya. Baik. Rifa gimana Rifa? Jadi tanya nggak Rifa? Rifa. Baik, sambil menunggu dok, ada lagi yang bertanya dok. Kalau jika habis lahiran operasi dan belum setahun, tapi sudah hamil lagi, bahaya nggak dok? Enggak, siapa bahaya orang dikasih, ya tadi pengawasannya aja. Nah ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum dokter, dari Ima ya. Jarak saya seksio dengan kehamilan sekarang 1 tahun 6 bulan. Saat seksio ternyata ada miom dan SPG saya sekalian keluarkan miom sayanya dok. Saat ini kami menginginkan untuk bisa lahir normal. Tapi apakah dengan kondisi jarak saya yang lahiran seksio dan sekaligus pengangkatan miom, mana dia tuh? Pengangkatan miom bisa memudahkan saya untuk lahir normal. Oh ya, dok saya seksio karena sudah 40 minggu tidak ada kontraksi, tapi baby itu seluruhnya masih aman. Apakah tidak ada kontradiksi akibat miom saya dok? Nah tergantung miomnya Bu. Kalau miomnya itu besar, letaknya di mana, tapi pada umumnya miom yang bisa diangkat pada waktu melahirkan seksius itu miom yang kecil biasanya Bu. Jadi pertama memang harus dokumentasinya Ibu harus ada dan Ibu bisa bicarakan dengan dokter Ibu ya. Tapi apapun lah, kalau kita mau mencoba selama pengawasannya bisa kan tidak ada masalah juga Bu ya. Gitu ya. Siapa namanya dari Ima ya Ma. Nah coba ditanya dulu itu miomnya di mana, berapa besarnya, dan apakah sampai ke seluruh dinding rahim atau cuman dia kan ada 3 miom tuh. Ada miom intramural, miom subserosum, nah atau miom submukosum. Kalau dia miom subserosum ya nggak ada masalah juga. Kalau miomnya intramural tergantung letaknya dan berapa besarnya gitu. Ya. Gitu Ima ya. Ada new message lagi dari Zakia. Assalamualaikum. Salam kenal, saya Zakia. Saya ini sedang hamil 13 minggu. Ini ada kehamilan keempat. Setelah sebelumnya keguguran setelah 6 bulan melahirkan secara seksio dan kondisi bayi terlilit, melintang dan pecah ketuban. Itu sudah 10 tahun. Apakah untuk melahirkan sekarang saya bisa melahirkan normal dokter? Amin. Jawabannya amin Zakia. Ya itu seperti saya katakan tadi bahwa yang penting adalah pemeriksaan kehamilannya dan persiapannya. Bagaimana keadaan secara umum, suami dan segala macam, insya Allah bisa lah. Ya, nanti kita coba ya. Oke, baik, terima kasih. Saya sudah paham. Ya, Ima ya, nanti Ima kasih hasilnya sama saya ya. Ada yang bertanya kalau keputihan selama hamil bagaimana? Kalau keputihan selama hamil itu selama dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengganggu, dibersihkan saja. Tapi bagusnya kita periksa apakah itu ada bakterial vaginosis atau tidak. Ya. Ada rahimidina. Di luar pertanyaan dok, saya sudah 6 bulan dari paksanya belum juga datang bulan. Oh nggak apa-apa, ibu nyusuin kan, jadi belum datang bulan belum nyusuin. Ya, cuman kalau nggak mau hamil ya pastikan dulu nanti untuk KB. Sebab kalau 6 bulan nggak datang haid, tahu-tahu nggak datang haid lagi, tahu-tahu hamil. Ya, apa saja juga sih. Kemudian tentang bekas sayatan seksual vertikal tidak bisa melakukan BSC jazakallah dari Diah Widi. Ya kalau dia vertikal itu tergantung luarnya vertikal atau rahimnya vertikal. Kalau kulitnya vertikal, dalamnya belum tentu gitu. Jadi memang perlu adanya dokumentasi di mana dioperasi dulu, kapan operasinya, itu penting sekali. Jadi apakah saya korporal atau saya bukan korporal. Kalau melintang itu bisa aja. Zaman dulu operasi itu kulitnya melintang semua, Bu. Ya.
Baik. Ada lagi Bu Tuti yang belum saya jawab. Iya, Ibu Rifa tadi bertanya kan suara saya kok nggak masuk. Sepertinya masih di-unmute di device-nya, di handphonenya. Sekarang udah bisa ya, Rifa, silakan Rifa. Halo Ibu Rifa, silakan. Oh, baik Dok. Ada pertanyaan di chat itu. Assalamualaikum Dok, dari Ibu Raisa Rania Azhar ya. Di labia saya seperti ada daging yang katanya itu hanya bentuk anatominya saja. Kemudian nanti ini japri aja. Oh. Nanti japri aja Rania. Nanti kita japri aja Rania ya. Ya. Nanti japri aja saya. Baik. Yang lainnya itu bekas SC menimbulkan keloid. Kemudian jika ya, kalau itu sih bisa diatasi sebetulnya dengan pemberian obat. Kemudian bisa nggak dilakukan induksi kalau habis kurang dari tahun. Induksi itu kan ada induksi alamiah, ada induksi dengan obat-obatan. Yang alamiah aja nak kerjain, ya. Iya Dok. Baik, apa nih? Baik, keluar lendir banyak ya Dok ya pertanyaan yang hampir sama. Nanti oke, sebentar nanti untuk yang link tadi kemungkinan kalau salah masuk ya nanti silahkan masuk aja ke atau daftar ke ini ke nomor WA Customer Service Budi Kemuliaan. Ya, nomornya adalah. Saya juga lihat ini ada pasien saya Sri Hartini Rahayu. Oh. Sri Hartini Rahayu. Pasien senior ya Dok? Ya pasien senior nih Bu Sri Hartini Rahayu. Ya saya ingat dulu waktu dia hamil di kamar operasi. Gimana keadaannya Bu Sri Hartini Rahayu? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kalau ada yang lain, saya ingin menyampaikan Bu Sri Hartini aja. Yang lain silakan kalau ada yang ingin bertanya karena waktunya sudah mau selesai. Jadi begini ibu-ibu sekalian, kita sebenarnya dalam persimpangan jalan, ya, Mega Ayu, kita dalam persimpangan jalan. Apakah kita mau memanfaatkan seluruh potensi kita yang ada agar kehamilan, persalinan, melahirkan, menyusui, membesarkan anak sebagai bahagian yang menyenangkan buat kita. Nah, agar ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, pertama orang harus paham. Nah, kepahaman itu sekarang ini bisa dilaksanakan dengan cara-cara seperti ini, ya. Atau kemudian ini yang saya usulkan sebetulnya kepada, kan ada grup chatnya kita di Budi Kemuliaan. Nanti ada waktu yang kita atur secara periodik agar tentang vagina persalinan, kehamilan, melahirkan itu menjadi suatu menjadi suatu kegiatan yang kita lakukan terus-menerus. Jadi bukan hanya iklan gitu. Karena Budi Kemuliaan perlu iklan yang begitu ya. Kita perlu hubungan yang stabil dengan pasien, dengan keluarga pasien sebagai bagian dari kekeluargaan. Gitu Mega. Ya, Mega ya. Gitu nah. Jadi bukan ini kita bikin supaya kemudian orang datang ke Budi Kemuliaan, enggak begitu. Baik, tetapi Budi Kemuliaan itu membangun pikiran. Karena Budi Kemuliaan itu dekat Monas. Monas apa? Bukan monumen nasional, tapi monumen akal sehat. Ya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ini menghasilkan partisipasi masyarakat
sehingga mereka bisa memilih sesuatu dengan benar dan baik. Kalau baik saja nggak boleh, benarnya dulu gitu. Bisa nggak orang lahir habis seks cesarean? Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia kemudian bersepakat suami istri bahwa dia akan berupaya sungguh-sungguh untuk melahirkan biasa. Sudah sepakat, istri susah dicolek ya, nggak jadi, nggak bisa. Kenapa? Karena perlu adanya keyakinan pada istri bahwa suami betul-betul mendukung. Nah, ini ada bidang karina namanya. Bidang karina itu kalau di poliklinik itu jago tuh ngejelasin tentang bagaimana hubungan suami istri pada saat kehamilan. Dengar kata-kata Karina. Karina berkata begini, Ibu, nggak usah khawatir hubungan suami istri dalam kehamilan, karena itu kebutuhan, dan yang kedua mengirim pesan kepada anak yang dalam kandungan bahwa bapaknya sayang sama ibunya. Itu tuh dikatakan Karina. Karina, kamu bisa dapat kata-kata indah seperti itu. Ya, begitulah Bu. Jadi kayaknya persalinan vagina sesudah seks cesarean ini selalu akan menjadi kontroversi, selalu akan menjadi pusat perhatian kita, karena saya melihat makin banyak pasien-pasien dioperasi karena salah satu faktornya adalah faktor satu model gitu. Jadi pengennya katanya begini begitu. Satu kedua masalah pembiayaan ya. Nah, karena kemudian rumah sakit itu relatif mendapatkan biaya yang lebih besar kalau dia orang dioperasi dibanding lahir biasa, maka lahir biasa itu jadi nggak model. Dan apalagi kemudian misalnya ada pembatasan kalau di rumah sakit, kalau mau lahir biasa itu di puskesmas atau di fasilitas pelayanan primer. Kalau di rumah sakit harus operasi, ya ngaco juga begitu. Itu yang bikin nggak karuan-karuan. Orang mau melahirkan biasa itu di mana aja boleh. Cuman kalau bekas operasi itu melahirkannya di rumah sakit yang kemudian diaudit, Bu. Jadi seksio itu harus diaudit. Apakah seksio itu dilakukan dengan, dan audit itu di dalam gitu, audit di dalam aja. Kita kan melakukan itu dengan niat gitu, bukan niatnya mendapatkan uang, itu yang keliru gitu ya. Nah, jadi saya kira ini yang harus ditanyakan dengan baik gitu ya Bu Lydia ya. Tanya nih Lirda, Bu Lirda apa kabar Bu Lirda? Wah nih udah lama kelihatan nih Bu Lirda ini nih ya. Ya betul nggak Bu Lirda? Dulu kita, saya teman sama Bu Lirda udah lama nih. Seksio dari zaman dulu, ya kan? Dari zaman masih kita turun ke bidan-bidan Jakarta Barat, ya di Jakarta Pusat, kita ngajak bidan bahwa bidan itu penting sekali mengetahui bahwa persalinan itu alamiah, gitu, ya kan? Biarpun bekas operasi itu juga bisa alamiah. Dan itu yang diajarkan oleh Ibu Lirda dulu, saya ingat betul tuh berapa kali kita ngajak segala macam. Jadi saya kira itulah ya. Tetapi kalau misalnya kemudian keputusannya, puskesmas itu lahir biasa, rumah sakit nggak bisa lahir biasa, dan apalagi kemudian kalau lahir biasa di rumah sakit itu sama harganya dengan lahir di puskesmas, ya nggak bisa. Ya, lahir di rumah sakit sama dengan di puskesmas sama dengan bidan, ya nggak bisa lah. Bidan kan perlu ada alat, perlu ada pembaruan, macam-macam. Perlu sekolah juga dia gitu ya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, nanti kita bisa atur pembicaraan tentang vaginal birth after delivery ini, after cesarean section ini, bisa kita atur lagi pembicaraan. Ini pembuka aja Bu, pembuka aja. Dan yang terakhir adalah tentang COVID. Ya, ini saya memang curi waktu menjelaskan tentang COVID sedikit, Mega, Susi ya, bahwa nggak usah takut dengan COVID itu.
Apakah kalau COVID orang harus diseksio? Enggak. Kita buktikan di Budi Kemuliaan enggak harus diseksio. Kita punya ruangan, kita punya alat, kita punya penapis udara yang dibuat sendiri gitu ya. Insya Allah dengan penapis udara itu kemudian kemarin saya jaga Bu, kemarin saya jaga tuh hari Minggu tuh datang pasien bukan 4 cm rujukan dengan COVID sampai di Budi Kemuliaan 6 cm. Pertama ya saya bilang 6 cm COVID positif konfirmasi bawa aja ke ruangan kita udah diatur tuh ada isolasi yang bagus. Tolong diawasin nanti lapor saya bilang kan. Nah kemudian kan sekarang bisa pakai video, bisa ngelihat keadaan ibunya pakai video, ada monitornya, saya monitor kan. Dan lama kemudian 2 jam dok udah lahir biasa, alhamdulillah. Jadi jangan kemudian ibu-ibu khawatir nih, saya nggak mau melahir di rumah sakit, saya mau lahirnya di rumah aja karena saya COVID nanti begini-begini. Enggak juga Bu. Udaranya aja nih, udara itu aja dilakukan intervensi. Jadi jangan gue kira sekarang kita pakai AC gitu. Ya pakai AC juga, tapi pakai kipas angin agar udaranya ditarik sehingga udaranya itu encer dari COVID kalau ada COVID ya. Jadi nggak usah takut Bu, nggak usah khawatir. Kalau ibu COVID positif atau ibu ragu-ragu, ibu datang aja. Kan kita 24 jam. Dan yang kedua, di Budi Kemuliaan sekarang ini, kalau kita mau melahirkan, itu kita bisa mendaftarnya online. Nah, di online itu nanti ada virtual seleksinya. Sehingga ibu udah tahu nih, kira-kira curiga COVID, enggak COVID, atau bagaimana. Insya Allah. Ya, gitu ya Bu Lirda. Senang ketemu Bu Lirda dan yang lain. Ya, oke. Ada juga Bu Yayu tadi, Mega, Nur Aini, Ika tadi ya, semuanya deh. Ya. Irma, Pamulang. Ya, oke, baik. Kira begitu saya kembalikan ke ada Habibah juga tuh, ada Habibah. Oke, ini kangen juga semua nih, ya. Monggo, silakan. Saya kembalikan ke Ibu karena waktunya sudah melewati malah ya. Baik. Oke. Sudah 20 menit. Nah, silakan. Baik, dokter. Tapi ada satu pertanyaan nih. Dikit lagi dok, maaf dok. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Mega Ayu. Mega bilang suaminya habis divaksin. Habis divaksin suaminya tidur terus. Tidur bareng apa? Nggak masalah, nggak perlu. Jadi kalau orang divaksin, nggak perlu isolasi. Kenapa diisolasi? Nggak usah nak, ya nggak usah Mega. Jadi kalau ibunya suaminya divaksin ya biasa aja. Vaksin itu kan nanti menghasilkan kekuatan, menghasilkan antibodi setelah sekian lama. Justru bukan penyakit yang terjadi, tapi antibodi. Ya, tapi kalau suaminya ada gejala, batuk, pilek, ya itu baru. Ya. Tapi kenapa tidur terus? Ya. Oke, Mega. Baik, silakan. Tutup close. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter Syukron Jazakallah khair atas penjelasannya yang luar biasa ini dan bahasan kita, diskusinya luar biasa ya dok. Insya Allah nanti jika Bapak Ibu ingin join dengan WA Group Sahabat Sehat tadi ada di share di linknya ya di chat, dan kepada Dr. Bahar kami mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya dok. Mudah-mudahan nanti membuat pemirsa kita semua juga masih penasaran dengan beberapa pembahasan yang akan datang ya dok ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian juga yang telah mengikuti acara BTS hari ini. Dan jangan lupa tetap amalkan 5M ya. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi keluar rumah, dan menjauhi kerumunan. Baik, karena waktu sudah Bu Tuti, ya, Bu Tuti, saya mengingatkan lagi kepada sahabat-sahabat Budi Kemuliaan bahwa Budi Kemuliaan itu lembaga kesehatan. Jadi kegiatannya bukan hanya rumah sakit, ya. Ada pendidikan, ada penelitian. Dan ibu-ibu tahu bahwa
dalam beberapa tahun kemarin itu kadang-kadang saya nggak ada di tempat, Dr. Fahrul nggak ada di tempat, karena kita keliling-keliling ke seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa wanita, perempuan dimuliakan di negeri ini dan generasi akan datang itu diterima dengan penuh rasa hormat. Jadi kita tidak pengen ada stunting, tidak pengen ada kematian ibu, kita tidak pengen ada anak-anak yang lahir menangis, dan itu kita keliling. Nah sekarang ini karena masalah COVID, kita lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, dan pelatihan-pelatihan itu bisa juga kita laksanakan lewat lembaga kesehatan budi kemuliaan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Apakah masalah kesehatan ibu, kesehatan anak, masalah COVID. Jadi ini kita merupakan komunitas yang belajar, yang maunya belajar untuk memastikan bahwa janji masih kita, bahwa kita akan mencerdaskan dan menyehatkan bangsa itu menjadi satu kesatuan. Jadi insya Allah budi kemuliaan mengadakan acara-acara ini bukan iklan. Bukan iklan-iklan kayak supaya kemudian dapat banyak duit, enggak. Alhamdulillah 100 tahun budi kemuliaan ada dan insya Allah ada karena doa dari ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu ibu tahu betul kamar bersalin budi kemuliaan itu insya Allah sama buat semua orang. Ya, enggak ada tuh kelas 3, kelas 1, kelas 2. Kalau kamar bersalin itu semuanya sama, mendapatkan support, suami boleh masuk dan yang lain-lain, bisa diazankan anak, dan jangan lupa juga hal-hal yang kemudian menjadi kewajiban tetap kita laksanakan. Bukan hanya lakukan tindik, itu kan budaya kita, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, tanpa kemudian menjadi kerusakan kayak di Afrika. Jadi nanti misalnya tentang sunat, gitu, pasti kita akan kontroversi lagi. Kalau sunatnya Afrika, nggak kerjakan. Tapi sunnah itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, itu lakukan. Ya, cuman kan ini ada pikiran-pikiran yang kemudian menghilangkan semua apa-apa yang kemudian telah dilaksanakan dengan baik, dengan berbeda di negeri ini. Saya kira kita harus punya kesadaran kultural yang tinggi bahwa kita ini melakukan sesuatu dengan pikiran-pikiran yang benar, dengan pikiran-pikiran yang ada dasarnya untuk long term kepada bangsa dan negara ini. Makasih ibu-ibu sekalian, kangen dengan ibu-ibu, ya insya Allah kita ketemu lagi. Gimana Bu, kita tutup dengan doa akhir majelis Bu? Allahumma dan Rajab ini menjadi bahagian kebaikan buat kita. Kita bisa ketemu dengan bulan Syawal, dan kita ketemu dengan bulan Ramadan sebetulnya, Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak dokter, Bapak Ibu sekalian. Kami cukupkan sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Pekan-pekan selanjutnya, insya Allah akan ada dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.